Negara ini adalah negara besar. Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru
memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income, tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Ya, kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, karena begitu keliru kita tidak bisa minta kembali lagi, nggak bisa.